أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Naik level tanpa drama, webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Babe Jamil Az-Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Babe Jamil dipersilahkan, Be. Makasih, makasih Mas Reza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa salaka tariqatal middin. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Alhamdulillah membuka hari. Sebenarnya kalau membuka hari itu hari Ahad ya. Tapi kalau di eh, dunia umumnya hari Senin ya ada yang tetap happy, ada yang sedih ya. Ya ngantor lagi, ya kerja lagi ya. Kalau kita harusnya semakin hari semakin happy. Baik, eh, ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu sini ya. Bapak-bapak senang pagi hari ini apa namanya kita bisa jumpa dan alhamdulillah ya ada smartphone itu diingatkan. Jadi tadi saya pulang dari masjid begitu membaca Quran tiba-tiba handphonenya bunyi twing ya. 10 menit sebelumnya ternyata ada acara pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Eh, Bapak dan Ibu atau ibu-ibu dan bapak-bapak ya mungkin sebelum dimulai ya jadi yang belum kenal saya sehari-hari memang sebagai seorang trainer selain juga sebagai seorang pengusaha ya dan sekarang yang paling happy itu istri saya ya karena yang langsung berhenti istri saya di depan saya ini. Karena setiap malam dia tidur bareng mahasiswa ya. Jadi sekarang saya masih ngambil kuliah lagi S3 di IPB. Jadi saya S1 di IPB, S2 di IPB, S3 di IPB ya. Sampai anak-anak saya ngeledek itu Bapak kalau kena silet darahnya langsung membentuk tulisan IPB gitu ya. Dan alhamdulillah ya kalau Bapak Ibu mau titip putra-putranya boleh. Nanti saya tampung di Tahfiz Leadership. Programnya itu 10 bulan, lulus dari situ punya 4 keahlian. Satu leadershipnya oke, karena memang saya lebih banyak aktif di dunia leadership, jadi saya punya kubik leadership. Kemudian public speakingnya oke, ya. Dan saya memang mengajarkan banyak public speaking. Sebagian besar trainer-trainer yang ada di Indonesia itu alumni Academy Trainer, ya. Kemudian wawasan bisnisnya oke, saya juga punya Akademi Entrepreneur dan insya Allah hafal Al-Quran 30 juz ya. Dan itu gratis Bapak Ibu, tidak perlu bayar. Nanti programnya dimulai bulan September ya. Jadi September sampai Juni, kenapa Juni berakhir? Supaya kalau mau melanjutkan S1 atau S2 masih bisa gitu ya. Dan sekarang sudah angkatan ke-12 Bapak Ibu. Jadi sudah 11 tahun program ini kami jalankan dan alhamdulillah lulusannya tersebar ke banyak negara. Ya, ada yang kuliah lagi, ada yang bekerja, ada yang jadi imam masjid ya di Jepang, ya, ada yang di Brunei, ada yang di Turki, ada yang di Eropa gitu ya. Jadi apa namanya sekarang lagi pembukaan, silakan ya nanti di www.tahfiz leadership ya. Syaratnya nggak muluk kok Bu. Ya paling nggak hafal satu juz saja dan memang siap jadi pemimpin. Jadi kalau nggak siap jadi pemimpin nggak usah ikut programnya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya mulai izinkan ya kalau yang namanya trainer tanpa pakai slide ya. Jadi izinkan saya menggunakan slide supaya pembelajarannya lebih apa powerful, eh, naik level tanpa drama ya. Kita semua tahu ya
Mungkin pernah mendengar ya, ada yang mengatakan ini ucapan Sayyidina Ali, ada yang mengucapkan ini pernyataan orang bijak ya, bahwa barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk, itu celaka. Maka alternatifnya adalah hari ini yang lebih baik, itu beruntung. Nah, supaya hari ini lebih baik, ya, itu kita perlu naik level. Ya, kalau dalam dunia akademik, James Clear dalam bukunya Atomic Habit, kalau kita ingin terus naik level, nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo katanya. Ya, setiap hari cukup 1% naik level, 1% naik level, 1% naik level. Kata James Clear, dalam waktu 1 tahun, maka kita akan 37 kali lebih hebat dibandingkan hari ini. Jika kalau hari ini saya ketemu Bu Betty, misalnya ya, apa namanya? Ya, seperti ini, maka pada 4 Agustus 2026, Bu Betty, ya, berarti setahun dari sekarang, saya kalau ketemu Bu Betty itu, Bu Betty sudah 37 kali lebih hebat dibandingkan hari ini. Tentu atas izin Allah. Itu kalau apa? Kalau kita konsisten naik level, ya, 1 hari 1%, 1% lebih baik, ya, 1% lebih sayang sama keluarga, 1% apa lebih sehat, 1% kemudian lebih tambah wawasan ya 1% makin dekat sama Allah ya itu insya Allah ya dalam waktu 1 tahun kita 37 kali lebih hebat dibanding hari ini nggak usah ngoyo-ngoyo habis ikut meaningful apa acara langsung berubah besar tapi setelah itu berhenti nggak lebih baik konsisten 1%, 1%, 1%, 1% gitu. Nah, maka pertanyaannya, kenapa sih kok kita perlu naik level gitu? Kenapa kok kita perlu naik level? Ya, saya rumuskan dari eh, banyak perenungan dan kajian. Mengapa harus naik level? Karena apa? Ya tadi, karena dunia berubah cepat. Yang tak bertumbuh akan tertinggal. Yang tidak naik kelas akan tertinggal. Ibaratnya dunia berubah, jalan, kita berhenti di sini. Maka kita ketinggalan. Wong kita berubah aja bisa ketinggalan, ya. Kalau seandainya berubahnya itu dunia lebih cepat dibandingkan kita, kita tertinggal. Apalagi kalau dunia berubah, kita sendiri tidak berubah, maka kita akan tertinggal. Kalau dalam bahasa akademik sering disebut kita menjadi manusia yang tidak relevan. Ya, ya, zamannya sudah apa, kita gaya hidupnya masih apa gitu ya. Jadi kita perlu berubah. Dunia berubah cepat ya. Sekarang disebut BANI ya, brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible. Dunia ini rapuh berubahnya. Anxious itu mudah cemas orang-orang di dalamnya ya. Jadi banyak orang stres sekarang ya. Kalau berdasarkan eh, riset para ahli, penduduk dunia yang stres sekarang sekitar 22%. Jadi kalau sekarang ini ada 300-an yang ada di sini, ya berarti itu yang stres sekitar 70-an orang. Ya, eh, stresnya apa? Salah satunya karena dia tidak bisa mengikuti perubahan zaman. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu scale up juga, perlu naik kelas? Ya, karena setiap kita itu pasti sama Allah sudah dikasih potensi, sudah dikasih kelebihan. Kalau tidak dikembangkan, itu sia-sia. Berarti kita kufur nikmat. Maka perlu dikembangkan. Ya, sebab kalau nggak dikembangkan, kufur nikmat. Maka itulah alasan kenapa kita perlu scale up. Karena hidup yang bermakna itu dimulai kalau kita naik level scale up. Ya. Bahkan usia saya yang sudah pensiun, itu tetap wajib scale up. Kalau nggak ketinggalan, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ya, kalau saya selalu berkomitmen untuk terus naik kelas, untuk ter-scale up gitu. Begitu juga orang-orang di sekitar saya ya. Dalam tanggung jawab saya wajibkan untuk scale up, untuk naik kelas, naik level gitu. Ya. Nah, oleh karena itu naik level tuh gimana sih? Ya, ternyata manusia itu ada tingkatan, ada 5 tingkatan. Ya, coba kira-kira nanti ibu-ibu, bapak-bapak ada di level yang mana? Level yang paling rendah itu ternyata eh, obscurity. Dia tidak tahu siapa dirinya. Aku ini siapa ya? Kelebihanku apa ya? Kekuatanku apa ya? Dia tidak tahu kelebihannya, dia tidak tahu kelemahannya, dia tidak tahu kekurangannya, ya, dia tidak tahu apa yang menjadi kekuatan dirinya. Itu levelnya level paling rendah.
itu namanya obscurity. Ada naik kelas lagi, itu namanya level personality. Dia sudah menemukan potensi dirinya. Aku tahu loh kekuatanku, aku tahu loh kelebihanku, tapi baru sebatas tahu, ya. Aku tahu kelebihanku, aku tahu kekuatanku. Itu kalau Anda sudah tahu apa kelebihan atau kekuatan, itu level yang jauh lebih tinggi dikit, personality. Dan kalau mau naik kelas ke level yang lebih tinggi, itu namanya mentality. Ya, aku tahu kekuatanku dan kekuatanku aku asah dan itu menjadi ahli. Jadi ibu-ibu punya keahlian, boleh jadi keahlian buat kue, boleh jadi keahlian berbisnis, boleh jadi keahlian merawat suami, boleh jadi keahlian mendidik anak sehingga semua anaknya hafal Quran ya, atau semua anaknya jadi orang-orang hebat gitu ya. Ahli dia, ahli dalam bidang yang ia tekuni. Dan akan naik kelas lagi kalau dia kemudian sudah morality. Ya, dari ahli menjadi legacy. Dari ahli dia menjadi berkontribusi untuk orang-orang di sekitarnya. Dan ada level yang paling tinggi namanya spirituality. Hidupnya sudah bukan tentang aku, hidupnya bukan tentang dia, tapi bukan tentang kita, tapi tentang dia. Apa-apa kepada Allah, apa-apa pokoknya Allah. Ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Pernah dengar itu ya? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu baru bisa tercapai, baru bisa mendarah daging dalam diri kita kalau kita sudah melewati personality, mentality, morality. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk spirituality. Banyak orang yang ingin ujuk-ujuk spirituality, ya. Akhirnya rapuh gitu ya. Kalau toh dia rajin ibadah itu ibadahnya ritual egois, saya sering mengatakan. Nah, kira-kira berdasarkan framework ini, ibu-ibu, bapak-bapak ada di yang mana nih? Level 5, 4, 3, 2, atau satu? Ya. Apakah masih ada yang obscurity? Atau mungkin sudah personality, atau mentality, atau morality, atau spirituality? Kira-kira yang mana ibu-ibu? Coba boleh ditulis di chat. Ibu-ibu sekarang di level mana? Level 5, level 4, level 3, level 2, atau level satu? Yang paling bagus level satu, ya. Nggak apa-apa, ini bukan masalah hebat atau tidak hebat kok, ya. Jadi kita lagi apa? eh, ingin tahu kita ini sekarang ada di mana gitu ya. Oh, oke. Sudah ada yang morality, ada yang level satu, nggak apa-apa ya. Level 3, level 4, ya. Oke, kita lihat ya. Kira-kira kita ada di level yang mana? Oke, level satu hebat banget ya. Sudah spirituality berarti sudah punya. Kita lihat kalau gitu ya. Supaya nanti pas. Tadi penilaian saya benar atau enggak gitu ya. Apa itu level obscurity? Level yang paling rendah. Tidak tahu siapa diri ini. Ditandai dengan apa? Hidupnya terombang-ambing. Ya. Diajak siapapun ikut. Karena ada perasaan nggak enak. Ya. Temennya ke barat, ikut ke barat. Temennya ke timur, ikut ke timur. Biasanya orang ini susah berkata tidak. Ya, semua ajakan orang diajak iya, 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 iya. Nah, itu hidupnya terombang-ambing. Kemudian tidak mengenal potensi diri. Dia tidak tahu apa kelebihanku, apa kekuatanku, apa yang perlu saya asah. Dia tidak tahu. Ya, makanya wajar kalau WHO mengatakan orang pada level ini orang yang tidak sehat mental. Jadi kalau orang yang tidak tahu apa kekuatannya, apa kelebihannya, kata WHO, orang ini tidak sehat mental, ya, kurang sehat mentalnya, ya. Dan kemudian fokus pada yang negatif. Jadi kalau ada apa-apa itu yang lihat negatif, terus selalu yang dilihat sisi kurangnya, terus, ya, itu level terendah obscurity, ya. Dan pertanyaannya, masihkah saya di level obscurity? Nah, tolong jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saya merasa lelah, hampa, atau tidak puas meski dari luar hidup saya terlihat baik-baik saja? Orang melihat hidup kita itu baik-baik saja. Mungkin karirnya oke, rumah tangganya oke, ya mungkin juga ibadahnya oke gitu ya. Tapi masih sering merasa lelah, masih sering merasa hampa atau tidak puas ya dalam menjalani hidup. Pertanyaan yang kedua, apakah saya menjalani hidup yang ini bukan saya banget, ini bukan saya banget, kayaknya ini bukan gue deh, kayaknya ini bukan saya deh.
Jadi menjalani hidup itu masih, ini bukan saya banget. Ya. Dia menjalani berbagai hal itu dengan terpaksa. Dia menjalani banyak hal itu dengan bukan dengan kenikmatan, bukan dengan cinta, tapi dengan keterpaksaan. Dan kemudian pertanyaan yang eh, ketiga adalah, apakah saya masih bingung apa kekuatan saya? Nah, kalau jawabannya ya, 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 berarti Anda masih level obscurity, level yang paling rendah, level 5. Kira-kira. Ada yang di sini masih level 5? Kalau toh ada nggak apa-apa ya, bukan masalah hina ini. Ini kita lagi mau tahu, aku di level yang mana ya? Aku di level yang mana ya? Ya, oke. Sekali lagi, pertanyaan saya juga, apakah saya merasa lelah, hampa, atau tidak puas meski dari luar terlihat baik-baik saja? Kalau jawabannya ya, berpeluang obscurity. Apakah saya menjalani hidup? Ini bukan saya banget, ini bukan saya banget. Dan kemudian, apakah saya masih bingung apa kekuatan saya? Kalau tiga pertanyaan ini jawabannya iya, maka ibu-ibu, bapak-bapak, Anda masih di level yang paling rendah, yaitu obscurity. Oke, itu level yang pertama. Level yang kedua, ya, itu personality. Level 4 ya, yang lebih baik. Jadi level 5 itu yang paling buruk. Ya. Level 4 ini lebih baik. Itu sudah mampu menemukan potensi diri. Dia sudah tahu apa kelebihannya. Aku mulai mengenal aslinya, genetik saya itu apa. Ya, kalau saya kebetulan menggunakan Stephen ya. Saya ini orang feeling. Orang yang dominan otak kanan bawah. Yang kekuatannya perasaan. Yang kekuatannya menjalin persahabatan dan sebagainya. Anda perlu, kalau kita dulu belajar biologi kan ada fenotip sama dengan genetik plus lingkungan. Anda perlu tahu apa genetiknya saya, apa aslinya yang Allah berikan kepada saya sejak lahir. Terserah dengan pendekatan apapun ya. Kalau saya pakai Steven, kalau Anda terserah mau pakai apapun. Sudah tahu, oh ini aku toh kekuatannya di sini. Saya tahu apa kekuatan saya. Karena genetik yang Allah turunkan kepada saya. Saya tahu cara kerja otak saya, ya. Sehingga saya pakai dalam kehidupan saya sehari-hari, ya. Dalam kehidupan personal saya pakai, dalam kehidupan keluarga saya pakai menggunakan otak dominan saya. Bahkan dalam kuliah saya juga memanfaatkan. Jadi Mas Reza, alhamdulillah S3 saya IPK-nya masih 4,0. Jadi nilainya A semua gitu ya. Itu karena saya tahu cara kerja otak dominan ya. Alhamdulillah bisnis-bisnis saya atas izin Allah juga tumbuh. Alhamdulillah rumah tangga saya juga happy ya. Itu karena tahu saya cara kerja otak dominan dan kemudian saya praktekkan ya. Dan kan hidupnya merasa gue banget dalam hidup. Yes, ini gue banget nih. Saya menjalani profesi seperti ini, saya gue banget. Pagi-pagi sudah berbagi Zoom, ya. Nanti siang apa namanya syuting, ya. Sorenya rapat, ya. Besok ngisi training, ya. Ngisi training lagi, ya. Itu saya enjoy banget. Yes, ini gue banget, ini gue banget, ini gue banget. Itu nikmat luar biasa. Tidak terpaksa. Semuanya enjoy, semuanya asik. Bahkan minggu kemarin ada tuh ya, saya pagi ngisi, selesai ngisi kemudian online ya, memberikan training di Banten gitu ya. Habis memberikan training di Banten selesai jam 10 harus kemudian ke Lido ya, ke MNC Hotel itu ya. Kemudian ngisi training dari jam 1 sampai jam 5, eh, malamnya online lagi. Itu nikmat karena saya menjalani, yes ini gue banget. Dan kalau kita menjalani hidup gue banget itu tuh enjoy asik gitu ya. Nah, maka ya ini potensi untuk menemukan profesi yang gue banget. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini kelebihanku, ini kekuatanku, maka profesi kita sesuaikan. Ya, karena tiap tiap apa genetik kita itu bisa apa bisa kemudian kita memilih profesi yang berbeda-beda gitu. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu, Ibu-ibu sudah tahu apa aslinya, apa kekuatannya, dan hidupnya sudah merasa gue banget? Kalau iya berarti di level personality. Oke. Nah, sekarang naik lagi tuh mentality. Ya, nggak cukup. Aku tahu loh kekuatanku. Kalau Anda cuma bangga di situ, itu level terendah kedua. Kita perlu naik kelas.
Kekuatan tadi diasah jadi ahli. Ya, jadi kalau Anda itu apa namanya di level ketiga itu Anda sudah mengasah diri jadi ahli. Ya, disiplin mengasah profesi sesuai dengan tadi mesin kecerdasan Anda itu apa? Diasah atau diasah disiplin mengasah profesi sesuai dengan yang yes ini kekuatan saya, ini kelebihan saya, diasah menjadi profesi. Dan kemudian Anda punya mentor, ya, punya coach, punya bestie. Ya, punya bestie itu punya teman akrab ya, soulmate gitu ya. Alhamdulillah saya mentor punya, alhamdulillah saya coach punya, saya bestie itu punya, ya. Eh, apa namanya? Sohib gitu ya. Sampai istri saya bilang itu istri Mas Jamil yang lain. Kenapa saking deketnya ya sama tapi cowok ini ya, teman akrab gitu ya. Yang saling mensupport, saling mendukung gitu ya. Dan kemudian apa? Diakui ahli oleh yang ahli. Jadi kalau kita ahli bukan ngaku-ngaku, aku ahli loh, gitu ya. Aku ahli, aku punya kelebihan loh, aku ahli ini loh. Itu pengakuan, itu perasaan Anda aja. Yang namanya ahli itu diakui oleh yang ahli di bidang yang tertentu. Misalnya Ustadz Reza jadi trainer, harus dilihat sama trainer yang ahli. Bener nggak ini trainer gitu ya. Jadi harus saya lihat nih, bener nggak ini Ustadz Reza ini trainer gitu ya. Itu. Ya, dan biasanya ya semakin ahli itu karena biasanya punya 5D kan. Dia punya sesuatu yang dicintai, ya. Kemudian profesi itu dikuasai, ya. Selain kok dikuasai, profesi itu dibutuhkan banyak orang, ya. Selain dibutuhkan, dibayar, gitu ya. Ya, setelah dibayar, diridhoi. Ya. Kira-kira Anda sudah punya keahlian yang itu dicintai banget oleh Anda. Dan itu dikuasai banget oleh Anda. Dan itu dibutuhkan oleh banyak orang. Dan orang yang membutuhkan tuh mau membayar Anda sehingga Anda dibayar dan kemudian diridhoi oleh Allah. Kalau punya ini, Mas Reza, hidup itu enak banget. Ya, melakukan sesuatu yang dicintai, terus dikuasai oleh kita, dibutuhkan banyak orang, dibayar dan diridhoi. Itu asik. Nah, sudah ada yang di level ini? Ya, boleh tahu dong kalau sudah keahliannya apa? Ya, coba Anda punya keahlian apa? Ya, ya belum. Kalau belum, ya nggak apa-apa, latihan ya. Insya Allah sudah punya apa kira-kira? Oke, keahliannya mengajar. Oke, apalagi keahliannya MC, memasak. Oke, berarti memasaknya jadi menghasilkan ya, dibayar ya. Guru bahasa Indonesia untuk orang Jepang. Oke. Oh, di Jepang ini Fukuoka. Kemarin saya pekan lalu baru dari Jepang tuh ngisi di Shinjuku di Tokyo ya. Alhamdulillah membuat kue, mengajar jualan. Saya asisten trainer babi. Oke. Ya, sudah memenuhi 4D ya, 5D ya. Ingat, coba diulangi. Dicintai, dikuasai, dibutuhkan, dibayar, diridhoi. Itu top enak banget. Ya. Saya menjalani profesi saya, itu profesi saya dicintai oleh saya. Insya Allah dikuasai oleh saya. Insya Allah dibutuhkan banyak orang. Insya Allah dibayar mahal lagi. Dan insya Allah diridhoi sama Allah. Oke, contoh ahli nih, contoh ahli nih, ya. Kalau saya sebut Raja Dangdut, muncul siapa? Ya Roma Irama, berarti dia ahli itu urusan dangdut. Kalau saya sebut pesawat terbang, muncul siapa tuh? Muncul B.J. Habibie. Berarti dia expert tuh urusan pesawat. Ya. Kalau saya sebut super mega bintang, itu muncul Iwan Gunawan. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang beliau kesadaran Islamnya luar biasa. Ya, bahkan habis menyumbang untuk Palestina itu ya 2 miliar. Kemarin waktu di Jepang, apa namanya, nyumbang untuk masjid Jepang.
kurang lebih 1 miliar ya. Jadi kesadaran agama yang luar biasa. Prinsipnya apa dia sekarang? Pokoknya kalau saya sholat tepat waktu dan ketika sholat saya harus harum karena saya sedang bertemu dengan kekasihku. Ya, super mega bintang. Nah, sekarang kalau disebut nama Anda muncul apa? Ya, kan kalau disebut Rhoma Irama, Raja Dangdut, B.J. Habibie pesawat, ya. Ivan Gunawan, mega bintang gitu. Saat disebut nama Anda muncul apa? Jangan sampai muncul troublemaker gitu ya. Atau muncul spesialis ngutang nggak bayar gitu. Gitu ya. Oke ya, silakan. Oke, sudah ada yang level ini. Dan kalau sudah ada yang level ini, maka berpeluang naik lagi level yang lebih tinggi lagi, yaitu morality. Hidupnya sudah nggak mikir tentang aku. Kalau tadi itu semuanya aku. Obscurity itu aku yang tidak tahu apa potensiku. Kalau personality, aku yang tahu apa potensiku. Kalau mentality, aku yang terlatih, aku yang terasah sehingga aku ahli. Nah, kalau level yang lebih tinggi, mikirnya sudah bukan aku, tapi kita. Aku berhasil, orang-orang di sekitarku berhasil. Aku maju, orang-orang di sekitarku maju. Ya. Aku berkembang, orang-orang di sekitarku berkembang. Aku sukses, orang-orang di sekitarku sukses. Jadi mikirnya sudah kita. Dan ingat ya, Anda susah berpikir kita kalau level sebelumnya belum dilalui. Susah Anda berpikir kekitaan kalau Anda belum ahli di bidang yang Anda tekuni. Ya. Dan kekitaan dan kontribusi itu selalu berapa? Hidup tak lagi untuk diri sendiri. Sudah mikirin orang lain. Dan itu akan bagus kalau level sebelumnya sudah Anda lewati. Jadi jangan lompat ya. Jangan lompat. Ya. Dan kemudian apa lagi? Fokus pada kolaborasi dan pemberdaya. Gimana memberdayakan orang, gimana kerjasama sama orang. Bukan yang penting gue selamat, bodo amat dengan lo gue end. Itu berarti masih level aku, bukan kita. Ya. Tapi kalau levelnya sudah kita, saya berkembang, orang di sekitar saya berkembang. Saya maju, orang di sekitar saya maju. Saya bisa kerjasama dengan siapa ya? Saya bisa mensupport siapa ya? Saya bisa mendukung siapa ya? Keren ya kalau sudah level ini ya. Dan kemudian menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ya, saya, Babe, saya kan nggak punya yayasan, saya nggak punya lembaga yang peduli dengan orang. Bisa dengan cara apa? Menempel pada raksasa. Ya, nggak usah sendirian. Mana raksasa yang amanah, mana raksasa yang programnya kecil. Udah nempel deh di situ. Itu menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Atau Anda menciptakan sendiri. Ya. Kalau saya senang menciptakan sendiri. Ya. Selain saya juga nempel pada yang besar, saya juga menciptakan sendiri. Doakan Bapak Ibu, Alhamdulillah. Insya Allah ya, 10 Agustus besok saya launching program baru. Namanya Kawasan Ecopreneur. Di dalamnya itu nanti ada Tanfispreneur. Kan sebelumnya Tahfiz Leadership ya. Kali ini Tanfispreneur. Maksudnya apa? Para santrinya diajar untuk selain hafal Quran, diajar untuk berbisnis, diajar untuk jadi investor. Karena saya menjalankan amanah guru saya, Mas Jamil, ya guru, saatnya sekarang melahirkan Nabi Soleman versi manusia. Maksudnya apa itu Nabi Soleman versi manusia? Nabi Soleman itu doanya dua. Jadikan aku orang kaya, yang setelah itu tidak ada yang lebih kaya daripada aku. Jadikan aku raja, yang kekuasaannya tidak ada yang lebih tinggi dari aku. Sehingga cinta takluk, binatang takluk gitu ya. Dan itu dikabulkan. Maka sekarang saya menjalankan amanah guru saya akan melahirkan miliarder-miliarder baru. Saya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya pengaruh. Tolong doakan Ibu, Bapak. Dan Alhamdulillah sudah ada yang mewakafkan tanah. Ya, itu keajaiban Allah ya. Saya cari tanah ke sana kemari, mau beli itu Bapak Ibu, nggak dapat itu. Ya, tiba-tiba ada yang telepon, Babe, saya dengar Babe mau perlu tanah ya untuk ini. Ya, udah Be, pakai tanahku aja itu aku wakafkan buat Babe. Ada berapa meter? 15.000 meter. Jadi 1,5 hektar ya. Insya Allah di daerah Bogor. Ya. eh, Kenapa? Saya ingin di level morality. Bukan lagi level personality, mentality, apalagi obscurity. Ya. Maka
Eh, Kalau kita sudah punya ini di level ini, maka kita punya modal untuk pasif pahala. Karena kalau di sini kita sudah berpikir kepada orang lain. Kalau kita fokus pada diri sendiri, maka begitu kita meninggal, putus amalnya kan? Tapi kalau kita sudah berpikir memikirkan orang lain, kita berpikir kontribusi, maka begitu kita meninggal, kita masih dapat kiriman pahala. Maka coba lihat, amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir itu bukan tentang diri kita, tentang kepedulian kita pada orang lain. Ilmu yang diamalkan dan diajarkan, ya. Harta yang diwakafkan, ya kan. Mendidik anak soleh selalu berhubungan dengan orang lain. Bukan aku, tapi kita. Nah, kalau ini kita lakukan, kita punya modal pasif pahala. Maka pagi hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, tolong dijawab Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, ya, adalah apakah kebahagiaan saya kini lebih terasa saat melihat orang lain tumbuh karena kontribusi saya, bukan karena pencapaian pribadi saya. Jadi Anda itu akan bahagia, Anda akan happy, Anda akan senang kalau orang lain tumbuh, orang lain tuh sukses, orang lain tuh hebat. Ya, Anda senang. Tapi kalau Anda melihat orang lain, kok dia ya yang naik, kok dia yang punya jabatan, kok dia yang berkembang, berarti Anda masih berpikir tentang aku, bukan kita. Jadi ngelihat seneng nih, waduh ngelihat Ustadz Reza sering ngisi di sana sini, ya happy, seneng. Itu berarti sudah mulai berpikir tentang levelnya sudah morality. Nah, Bapak Ibu, apakah kebahagiaan Anda kini lebih terasa saat melihat orang lain tumbuh karena kontribusi? Jadi Anda punya peran karena mungkin membantu dia lebih sukses, membantu dia lebih hebat, Anda senang. Ya, bukan karena pencapaian pribadi, bukan karena kita juara ini, karena kita hebat ini. Itu mah udah lewat, bro, udah lewat. Gitu ya. Saya itu paling seneng kalau tiba-tiba murid saya dari depan Ka'bah dia bilang, "Babe, aku di depan Ka'bah, Babe. Sama keluarga aku, Babe. Aku kirim doa buat Babe." Terus doanya diucapkan lewat video call. Itu saya happy banget, itu saya seneng banget. Ya Allah, orang yang dulu utangnya banyak sekarang bisa umroh bersama keluarga. Itu happy. Tiba-tiba, Babe, jadwalku training bulan Agustus, September, Oktober sudah penuh, Babe. Tiap hari, Babe, ngisi training. Makasih, Babe, bimbingannya. Itu saya happy banget, saya itu senang banget. Pertanyaan yang kedua, apakah saya dengan apakah saya dengan sadar menciptakan ruang bagi orang lain untuk bersinar? Meskipun itu berarti saya tidak selalu menjadi pusat perhatian. Nah, misalnya ada seorang guru, muridnya tampil, seneng banget. Walaupun mungkin orang tidak melihat siapa di balik ini ya. Siapa gurunya ya. Mungkin Anda tidak dianggap. Apakah saya dengan sadar menciptakan ruang bagi orang lain untuk bersinar? Apakah sebagai guru Anda menciptakan murid-murid Anda menjadi orang-orang hebat? Walaupun Anda tidak didengar. Walaupun mungkin Anda tidak diapresiasi. Tapi kalau masih ngomong, ya itu kan berhasil karena peranku. Dia berhasil karena aku. Nah, berarti itu belum level morality. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah saya hidup dalam semangat membangun kita? Atau saya masih merasa harus menanggung semuanya sendiri karena tak percaya orang lain bisa? Jadi Anda masih apa namanya? Semuanya dikerjakan sendiri karena menganggap orang lain tidak bisa. Ibu bapak, biasanya ada orang-orang yang kerja dengan saya.
Dan kalau saya lihat, wah ini sudah bisa mampu mandiri, saya tendang dia. Tapi nendangnya ke atas, bukan ditendang supaya dia jatuh, tapi ditendang supaya dia naik kelas. Tadi Ustadz Reja akan menyampaikan, biasanya Senin pagi sama Kang Novi. Saya merasa Kang Novi sudah bisa tumbuh hebat. Saya tendang dia. Walaupun mungkin dia akan mengatakan, Babe jahat banget ya. Babe sekarang buang saya. Enggak. Supaya Anda tahu rahasianya ya. Selama ini saya tidak sampaikan ke mereka. Karena saya tahu kalau dia saya tendang, dia jauh lebih hebat. Kalau tahu saya tendang, dia jauh lebih tumbuh. Itu namanya nendang ke atas. Bukan nendang supaya jatuh. Bukan nendang supaya terpuruk. Enggak. Supaya dia bertumbuh, supaya dia berkembang. Di sini terlalu kecil buat kamu. Ayo kamu bisa muncul lebih gede. Nah, apakah saya hidup dalam semangat membangun kita, bukan aku? Atau saya masih merasa harus menanggung semuanya sendiri karena tak percaya orang lain bisa? Nah, ini biasanya juga untuk pebisnis-pebisnis pemula ya. Nanti kalau dilatih ya, kalau dia pinter, dia keluar mendirikan perusahaan sendiri. Kita kan itu jadi pesaing kita. Itu namanya masih egois, masih aku. Bukan morality, masih mentality, masih aku. Tapi kalau di level morality, level yang lebih tinggi, kita, saya berhasil, orang-orang di sekitar saya berhasil. Saya sedang berusaha untuk itu juga, Bapak Ibu. Saya trainer, tapi saya mengkader trainer. Saya entrepreneur, tapi saya mengkader entrepreneur. Saya leader, saya mengkader leader. Nggak takut kesaing? Tidak. Karena saya yakin rezeki nggak akan ketukar. Ya, dulu ada yang bilang, wih, babe gila, trainer mengkader trainer, nanti rezekinya dimakan orang. Tidak. Kenapa? Rezeki nggak bakal ketukar. Justru kalau saya mengkader trainer, menjadikan orang-orang hebat, ya, insya Allah jalan kebaikan akan lebih banyak datang kepada saya. Gitu ya. Oke, ada yang sudah level ini? Level morality? Dan tadi ada yang sudah mengaku level 1. Coba kita lihat. Spirituality, saya sudah level 1B. Ya. Hidupnya sudah fokusnya, sudah bukan aku, sudah bukan kita, tapi dia. Dalam bahasa tasawuf, dia sudah mengenolkan dirinya. Mengenolkan dirinya. Semua karena Allah. Ya. Dilihat dari mana? Semua potensi dan karya dikembalikan pada Allah. Ya Allah, ini semuanya kekuatanmu ya Allah. Ini semuanya milikmu ya Allah. Ya. Kemudian fokus pada keridoan, bukan pengakuan makhluk. Dia tidak pernah berharap lagi pujian pada manusia. Dia tidak pernah berharap lagi tepuk tangan dari manusia. Karena dia tahu nyamuk mati karena tepuk tangan. Hati nurani kita bisa mati kalau kita berharap tepuk tangan dari manusia. Tepuk tangan kita dari Allah. Kita hanya berharap pujian dari Allah, bukan dari makhluk. Ya. Dan kemudian totalitas dalam ikhtiar, rindu untuk ibadah. Jadi semuanya itu ibadah. Berbagi ilmu kayak gini adalah ibadah. Setelah ini rapat nanti ibadah. Syuting ibadah. Godain istri ibadah. Bermain sama cucu ibadah. Semuanya ibadah. Hidup adalah menunggu dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Dan ibadah bukan hanya sholat. Ya, maka coba yang tadi sudah pada level ini, maka berbagai keajaiban akan datang. Akan banyak rezeki yang diantar. Tiba-tiba ada yang ngasih beasiswa. Tiba-tiba ada yang memberangkatkan umroh gratis. Ya, tiba-tiba ada yang eh, ngasih sesuatu yang Anda butuhkan. Kalau Anda sudah level ini, berbagai keajaiban akan datang. Rezekinya rezeki yang diantar, bukan lagi dijemput, ya, tapi diantar. Ya. Maka level spirituality hidupnya sudah fokus untuk dia. Ya. Coba jawab pertanyaan ini. Apakah Anda sudah fokus untuk dia? Terutama tadi yang sudah mengatakan level 1 tadi. Coba kita jawab pertanyaan ini. Saya tidak ada yang saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengapresiasi.
dan tidak ada hasil yang tampak. Apakah saya tetap semangat berkarya karena merasa dilihat dan dicintai oleh Allah? Bahwa kita sadar tugas kita itu hanya bergerak, tugas kita itu hanya bekerja, tugas kita hanya menjalin proses. Hasilnya terserah Allah. Kalau Anda sudah, ya, berarti sudah level satu. Saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengapresiasi, dan tidak ada hasil yang tampak. Apakah saya tetap semangat berkarya karena merasa dilihat dan dicintai oleh Allah? Tugas saya hanya sa'i atau bergerak. Hasilnya terserah Allah. Atau kita masih, gagal maning, ya Allah. Ya, kenapa sih ini gagal maning? Aku sudah berusaha sekeras-kerasnya. Kok gagal lagi? Enggak, ibu bapak. Tugas kita itu berusaha. Hasilnya terserah Allah. Dan kemudian, apakah saya benar-benar percaya bahwa semua potensi, proses, dan hasil yang saya miliki hanyalah titipan dari Allah? Dan siap melepaskannya bila Allah kehendaki. Tidak terlalu melekat dalam diri kita. Tapi kalau diambil sama Allah, ya sudah dikasih uang ini milik Allah. Dan kemudian yang ketiga, apakah saya merasa tenang? Apakah saya merasa damai dan lapang saat semua rencana saya tidak berjalan? Karena saya tahu rencananya lebih indah dan saya sedang dituntun, bukan ditinggalkan. Jadi waktu saya kena COVID itu, karena saya menyadari ini, maka saya langsung masuk kamar. Begitu data hasil tes COVID keluar, saya kena COVID, saya masuk kamar. Ya Allah, sungguh aku sangat senang kalau saya sehat walafiat, ya Allah. Dan aku sudah menjaga agar tetap sehat, pakai masker, cuci tangan, menjaga interaksi dengan banyak orang. Dan hari ini kau putuskan aku kena COVID. Dan itu aku lebih bahagia, ya Allah. Karena yang pertama itu pilihanku. Yang kedua itu adalah pilihanmu. Dan aku yakin pilihanmu jauh lebih indah dibandingkan pilihanku. Karena kita bukan sudah ditinggalkan. Dan benar begitu saya kena COVID, istri saya juga kena COVID. Berarti isolasi mandiri berdua. Karena waktu saya mau berangkat ke rumah sakit, sahabat saya yang dokter, Babe nggak usah ke rumah sakit. Nanti Babe tambah stres. Terus gimana dong? Babe di rumah saja. Terus gimana? Nanti saya kirim perawat. Ya, Babe dikontrol dari jarak jauh. Ya, akhirnya di rumah. Akhirnya apa? Karena sama-sama kena COVID, ya sering ngobrol, sering diskusi. Itulah sejarah lahirnya Kampung Hening. Jadi Kampung Hening itu lahir ketika kita kena COVID. Kami kena COVID, saya dan istri. Akhirnya sering diskusi, ngobrol itu. Gimana ya kita membantu orang-orang yang sedang stres, membantu orang-orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Muncullah Kampung Hening. Begitu kita sedang muncul, tiba-tiba ada orang yang menawarkan. Pak Jamil, saya punya lahan 13 hektar, silakan dikelola. Itu, ya. Nah, maka Ibu Bapak, ya, Anda di level yang mana setelah mendengar penjelasan tadi? Apakah level obscurity, level yang paling rendah, atau level personality lebih tinggi dikit, atau level mentality, atau level morality, ya. Jadi obscurity, personality, mental itu bicara tentang aku, morality berbicara tentang kita, dan spirituality itu berbicara tentang dia. Anda kira-kira di level yang mana? Ya, setelah mendengar penjelasan, apakah masih sama? Ya. Hari ini saya mengajak, yuk kita naik level. Babe, aku masih di obscurity. Nggak apa-apa, namanya juga manusia. Bukan sesuatu yang hina. Sadar di mana posisi kita jauh lebih baik dibandingkan kita tidak sadar. Kalau Anda di obscurity, naik dong ke personality. B, aku lagi di personality. Naik dong ke mentality. B, aku lagi di mentality. Naik dong di morality. B, aku di spirituality. Benarkah di spirituality? Ya.
Banyak orang yang ingin langsung lompat spirituality. Saya ingin menegaskan, kalau Anda tidak menjalankan yang personality, mentality, morality, langsung ke spirituality, akhirnya Anda akan menjadi orang yang egois dalam beribadah. Saya sering menyebutnya ritual egois. Rajin beribadah tapi egois. Hanya untuk kepentingan diri. Ya, saya pernah umroh di bulan Ramadan ya. Duduk di sebelah saya kenalan. Dari mana Pak? Saya dari Kalimantan. Oh, ngobrol-ngobrol ternyata dia punya batu bara, punya kelapa sawit. Berarti kan luas dia. Nah, dan begitu kita mau buka puasa kan kalau di Mekah, di Madinah kan kalau kita buka puasa itu kan ada yang bagi-bagi gitu ya. Bagi kurma, bagi makanan. Setiap bagi dia ambil. Kumpulin, ambil, kumpulin. Terus dimasukin di tas. Saya tanya, buat apa Pak? Buat oleh-oleh. Harusnya kita berlomba ngasih, kok dia malah ngambil yang gratisan buat oleh-oleh. Dia ingin personalitinya bagus, spiritualitinya bagus, tapi yang bawahnya belum tuntas. Maka saya mengajak kepada Anda, yuk kita paralel nih. Personality kita mulai tahu apa kekuatanku. Setelah tahu, diasah menjadi ahli. Setelah diasah menjadi ahli, keahliannya digunakan untuk berkontribusi. Dan setelah itu, kontribusi itu diniatkan semata-mata karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Ya, Allah Maha menatap dimanapun kita ada. Allah Maha melihat. Allah itu ngirim punya CCTV yang lebih hebat dibandingkan CCTV tercanggih di dunia. Ya, bahkan Allah mengirimkan malaikat Rokib dan Atid. Ya, yang sibuk Rokib mencatat kebaikan, Atid mencatat keburukan. Tugas kita adalah menyibukkan malaikat Rokib dan mempensiunkan malaikat Atid. Kan gitu ya. Maka ayo kita naik kelas. Aku udah di level 1 spirituality, tingkatkan terus. Ya, supaya kemudian hidupnya hanya Allah, 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 Allah. Ya, tapi Anda susah mencapai spirituality kalau bawahnya belum tuntas gitu. Jadi saya menyarankan kepada Anda, kalau Anda memang benar-benar mau spirituality, apalagi kan rumah muslim ya, pasti itu spirituality ngajaknya kuat. Jangan sampai Anda itu mengabaikan personality, mengabaikan mentality, mengabaikan morality. Nanti tampaknya soleh, tapi sebenarnya egois. Tampaknya alim, tapi sesungguhnya egois gitu. Maka yuk saya ngajak naik kelas ya, dari obscurity menjadi personality, dari personality menjadi mentality, dari mentality menjadi morality, dari morality menjadi spirituality. Jadi kalau masih, Babe saya bingung Be, gimana caranya? Ya saya ngundang Anda ya untuk ayo naik level sekarang ya. Ketahui di level mana saya hari ini, kemudian putuskan naik level selanjutnya. Kalau saya naik level, saya lagi ingin naik level di spirituality ya. Ya, berlatih itu luar biasa. Guru saya selalu mengingatkan, Mas Jamil jangan lupa mengenalkan diri hidup hanya untuk dia, 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 dia. Itu perlu latihan Bapak Ibu. Ya, apakah kemudian cuma fokus? Enggak. Ya, kekuatan saya terus saya asah sehingga terus menjadi ahli keahlian saya gunakan untuk berkontribusi. Dan bahkan kontribusinya saya tambah lagi, saya tambah lagi, saya tambah lagi. Kenapa? Supaya spiritualitinya kuat, Bapak Ibu. Dan kalau Anda bingung, ya saya ajak nih acara scale up saya di Jogja 10 Agustus. Ya, supaya lebih dalam. Insya Allah seharian saya bersama dengan Bu Aisyah Dahlan, dengan yang lain-lain mengajak Anda untuk scale up. Scale up-nya tanpa drama, naik levelnya tanpa drama. Kalau mau silahkan di scan ya, ketemu di Jogja, sehingga kemudian nanti Anda bisa terscale up. Ya, dan itu barangkali yang saya bagi. Babe masih kurang, Babe, ilmunya. Ya nanti meaningful face-nya sering-sering undang aja. Dan kalau kemudian mau belajar, ya secara tidak langsung, ya boleh kok ke setelah ini buka YouTube, nanti ya nanti cari channel saya. Ya. Dan saya tutup sesi dengan tidak ada satupun jiwa yang dilahirkan untuk tetap di tempat yang sama. Jadi perlu naik level, naik level, naik level, naik level
terus-menerus. Kalau Anda sudah di tahap level spirituality, spirituality-nya dinaikkan terus tanpa mengabaikan yang di bawahnya. Sekali lagi terima kasih. Ya, kalau mau dapat ide-ide dan gagasan dari saya, eh, di channel YouTube saya setiap minggu insya Allah ada 3 video yang bisa Anda tonton kapanpun, dimanapun, selama ada sinyal. Itu kira-kira Mas Reza, mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan terdorong untuk naik level ya tanpa drama, terdorong untuk scale up. Karena kita kalau tidak scale up, ya istilah Jawa, hidup kita megap-megap. Kita akan tertinggal dengan orang lain dan kemudian kita menjadi yang tidak relevan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, terima kasih banyak Babe pagi hari ini yang sudah menginspirasi kita, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah rezeki banget ya pagi hari ini dibersamai oleh Babe Jamil, Meaningful Ways gitu. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Tadi ada yang nanya juga nih di kolom chat nih beberapa ya. Ada rekamannya nggak? Insya Allah ada. Nah, pastikan Bapak Ibu semua tergabung di grup Meaningful Ways ya. Nanti YouTube-nya biasanya dibagikan jam 10-an. Nah, gitu. Terus tadi juga ada yang nanya, pohon ditampilkan lagi infonya yang tadi. Nah, boleh Kakak Admin, izin saya pun menginfokan nih. Pun saya pribadi, Bapak Ibu, sedang memantaskan diri nih. Lagi ngerayu Allah, mudah-mudahan bisa hadir ke Jogja. Lagi pengen banget gitu ya, belajar sama Babe, sama guru-guru yang lain di Scale Up ini. Saya lagi istri nih lagi riado khusus nih. Ayo Mas, bareng Mas. Saya tanggal 8 udah. Tanggal 8 udah di Jogja. Pengalaman di Jogja ya, Babe, Masya Allah. Ya, buat Bapak Ibu sekalian, tadi juga boleh di absen coba yang sudah daftar, yang insya Allah hadir. Saya pengen tahu juga nih, dari hampir 580 orang nih yang masih hadir pagi hari ini. Ada yang sudah daftar, Bapak Ibu? Ada yang sudah meniatkan untuk hadir? Saya katanya. Dari mana? Dari mana yang sudah niat mau ke Jogja? Coba saya pengen tahu nih. Alhamdulillah sudah, baru daftar. Hadir. Udah daftar, B. Masya Allah, Alhamdulillah. Mas itu Belum. kalau daftar Mas Iya, B. akan dapat 21 rekaman webinar journey tentang scale up. Kemudian nanti acara di Jogja. Dan setelah acara di Jogja masih kita mentoring lagi. Oh, Masya Allah. Walaupun mentoringnya online ya. Dan sudah tidak bayar lagi. Karena Hmm. memang acara itu diniatkan kami setelah melihat kondisi Indonesia ini, akhirnya kemudian kita diskusi eh, gimana caranya ya kita bisa membantu orang ter-scale up. Nah, kemudian diadakan di acara Jogja. Sebelumnya ada webinar 21 series, bagi Anda yang belum ikut, nanti dapat rekamannya, ya dibagikan. Terus mulai hari ini sampai hari Jumat saya kasih voice note tiap hari, ya, untuk kemudian persiapan. Dan insya Allah pas hari Ahadnya, seharian kita dapat ilmu dari yang ahli di bidangnya, ya ada Solver Haris Sanusi, ada Mbak Sylvia ya, ada kemudian Bu Aisyah Dahlan, dan setelah itu kita akan berikan happy work dan nanti akan kita mentoring secara online. Jadi mudah-mudahan setelah ikut acara itu hidupnya benar-benar ter-scale up. Itu. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, Babe, terima kasih banyak. Ini saya yakin teman-teman yang pengen hadir semakin terkuatkan, pengen hadir kan? Yuk sama-sama kita luruskan niat dulu aja. Allah punya banyak cara agar bisa kita hadir di sana. Nah, minimal nih, diklik dulu nih linknya yang ada di kolom chat tuh. Kak, tadi ada yang nanya daftarnya gimana katanya. Silahkan diklik dulu link yang ada di kolom chat, atau kalau ada pertanyaan, boleh langsung nanti ke Kak Clara tuh ya. Ada nomornya juga di situ ya. Insya Allah yuk kita pantesin diri bareng-bareng. Niat kita akan ketemu di sana dengan para guru ya, dengan Babe, insya Allah. Gitu mungkin Be, untuk pagi hari ini tidak ada Q&A nggak apa-apa ya Be ya. Bebas, Babe Pak. juga udah siap-siap mau aktivitas selanjutnya. Mungkin sebelum ditutup Be, ada closing statement yang ingin disampaikan kepada jamaah Meaningful Ways nih pagi hari ini, Mangga Be. Iya, Bapak dan Ibu, ketika Allah menciptakan manusia, itu makhluk-makhluk sebelumnya gempar. Bahkan malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan manusia yang akan membuat pertumpahan darah di muka bumi?" Iblis yang dulunya taat, rajin zikir, ingkar. Bahkan dia rela diusir dari surga. Itu artinya apa? Itu artinya yang diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk yang luar biasa. Dan itu bernama manusia. Maka kalau Anda tidak melakukan sesuatu yang luar biasa,
berarti mengingkari penciptaan Allah. Maka Allah menugaskan kita sebagai khalifah fil ard. Khalifah itu memakmurkan bumi, menjadikan bumi jauh lebih baik. Maka jangan hidup asal hidup. Karena Profesor Hamka mengingatkan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau. Kita adalah manusia. Maka apa yang membedakan manusia dengan kera dan kerbau? Manusia bekerja, manusia menuntaskan misi di muka bumi. Dan salah satu ciri bahwa kita itu menuntaskan misi di muka bumi, kita selalu terdorong untuk scale up. Dari aku menjadi kita dan fokus kepada dia. Barangkali itu yang saya sampaikan, Mas Ardi. Masya Allah, Masya Allah. Siap, Babe. Hatur nuhun sekali lagi. Terima kasih banyak. Doa-doa terbaik buat Babe dari kami nih, keluarga besar Meaningful Ways. Allah jagain segala kegiatan Babe ya, Be ya. Sehat, walafiat, panjang umur, dalam ketaatan insya Allah, Be. Dan setiap ilmu yang ditebarkan nih semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat, buat kami khususnya yang pagi hari ini menikmati ilmu dari Babe ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan buat Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah hadir pagi hari ini. Nanti info insya Allah dibagikan di grup Meaningful Ways juga ya. Tadi ada yang nanya, mohon info scale up dibagikan di grup MW katanya. Siap, insya Allah nanti kakak admin akan membagikan di sana. Dan satu lagi informasi, bagi yang merasakan manfaat dari pertemuan kita pagi hari ini, yuk ketemu lagi besok dengan Meaningful Ways. Insya Allah besok kita bersama dengan Ustadz Indra Firmansyah. Dan ada kelas eksklusif juga di pekan ini. Insya Allah bersama Ustadz Adi Pratama ya. Nah, ini melanjutkan nih, scale up tentang rezeki ya, kalau Ustadz Adi khusus nanti, insya Allah. Ini nanti di hari Sabtu, tolong kakak admin boleh dibagikan juga link pendaftarannya. Tapi untuk keluarga besar Meaningful Support Program, seperti biasa nggak perlu daftar-daftar lagi kalau ada kelas eksklusif ya, karena semua keluarga besar MSP ini akan mendapatkan all access untuk kelas eksklusif kita. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di besok hari bersama Ustadz Indra, dan mudah-mudahan Allah jagain kita semuanya bareng-bareng. Terakhir, untuk menambah keberkahan, sama-sama kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu Ayah Bunda dimanapun berada, selamat beraktivitas, selamat hari Senin, selamat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaik buat Babe Jamil, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe. Rokullah, Babe Jamil dan Babe sehat terus. Banyak Babe. Sama-sama Bu Jasi ya. Keren. Terima kasih. Babe dan keluarga selalu berkah ilmunya. Tutup ruangan Zoom-nya ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi besok. Ilmunya Babe. Terima kasih Mas. seperti Babe. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Bu Neneng. Bu Neneng Wahaya. Terima kasih. Sukses Bu. Budian, ayo Budian ke Jogja, Budian yuk. Ke Jogja kita Budian. Ayo Budian. Diajakin Babe Budian ke Jogja. Insyaallah. Siap driverin lagi lah. Bismillah. Terima kasih. Sepatunya Izinin Babe semuanya. Ruangan Zoom-nya kita tutup ya.